Ashley. Ya. Iya, selamat sore. Suaranya Kang Yan itu tadi bang. Oh, Ashley. Ashley apa palsu nih? Asli namanya itu Asli. Halo Asli. Ori. Tapi nggak di mute. Asli. Ashley, what's wrong? Waduh, jadi berhala rupanya. Asli. Kristen kayaknya Iya. nih. Kayaknya Katolik nih dari foto. Ashley. Ashley, take your mouth. Ya, saya Ashley. turunin ya kalau nggak ngerespon ya Asli ya. Iya udah turunin aja bang. Mungkin mau report atau apa mungkin. Bang, artinya take your mouth apaan sih? Ambil mulutmu ya? Ambil mulutmu. Ambil mulutmu. Apa ini? Katehikue. Keteh. Kethiku. Set dah nama. Namanya Joki. Joksi Nggak. palsu. Enggak ada nama yang paling palsu. yang paling sulit dari ini. Bang Jok. Selamat sore. Dibacanya keteku katanya. Kate. Namanya Katehikue. Aduh, kok- Bang Kue. Bang Kue. Mau jadi ini. Martin. Selamat sore Bang. Martin Chris. Selamat sore, Martin. Muslim, non Muslim bang? Kristen dia. Katolik Bang. Katolik, mantap. Oh, Katolik. Gimana bang? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanya? Ini kita lagi bahas nama Allah di dalam Bible bang. Itu kita lagi mempertanyakan dari mana tuh sumbernya tuh. Oh iya, kalau itu saya tidak bisa Bang. Maaf sebelumnya. Oh, nggak apa santai. Tapi penggunaan diksi-diksi Arab atau diksi-diksi Islami dalam kekristenan itu, menurut abang, pandangan abang gimana tuh bang? Yang saya tahu itu Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah abang double L kan? Iya. Nah, kalau double L dalam kaidah bahasa tuh ditekan bang, Allah bukan Allah. Kalau Allah tuh L-nya satu, sama seperti kalau dalam bahasa Inggris itu prepositions, karena S-nya dua kita bacanya prepositions. Sama seperti ALLAH, double L itu kita bacanya ditekan, Allah. Nah, jadi kalau abang memang mau pakai ALLAH itu kan mestinya disebutnya dengan benar bang, nggak nulisnya Allah tapi nyebutnya Allah. Gimana itu bang? Menurut saya sih mungkin tergantung kebiasaan dari kecil saja Bang. Oh, kebiasaan. Allah, Tuhan Allah kan sudah lidah-lidah Indonesia. Oh, jadi nggak apa-apa itu bang. Menurut abang pribadi deh, jangan bawa perspektif agama abang, tapi abang pribadi. Karena di Biblos abang dijelaskan bahwa janganlah kau menyembah Allah lain. Itu menista agama kami bang, karena kami diajarkan bahwa Allah itu satu bang. Tapi di ajaran abang justru Allah lain kayak banyak gitu Allah ya bang. Ya, tadi Abang tanya pendapat pribadi kan? Pendapat saya di luar agama. Kalau menurut saya sih, entah dia mau nama siapa saja, yang penting dia yang tujuannya ke yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu Bang. Yang nama itu saya tidak peduli. Sekarang kalau gini bang, kalau saya bilang saya punya foto abang di sini, saya tunjukin, saya pegang nih foto abang nih, abang percaya nggak? Bang Martin percaya nggak? Mana fotonya Bang? Maksudnya mau tampil di apa? Ini saya pegang sekarang foto abang. Percaya nggak Bang Martin? Kalau foto yang saya pegang ini foto Abang Martin. Diperjelas dulu foto apanya dulu, jangan sampai foto profil.
Bukan foto abang, foto muka abang, foto muka asli abang. Tidak mungkin lah bang. Nggak mungkin ya. Iya. Terus begitu saya tunjukin, bener bukan foto abang. Kira-kira abang marah atau kecewa atau gimana bang? Ya, pasti saya katakan itu bukan saya. Nah, sama seperti Tuhan kami bang. Abang aja nggak suka nama abang dipakai untuk yang bukan abang. Apalagi pencipta Allah, pencipta segala-galanya bang. Disalah-salah pakein gitu namanya bang. Abang aja manusia nggak suka ya kan? Iya ya. Maksudnya itu maksud gimana tuh bang? Untuk kaitannya dengan Allah atau Tuhan. Ya kan abang tadi bilang cuma nama, nggak peduli apapun disebut, ya udahlah. Yang penting dia, yang penting dia. Nah tapi sekarang abang foto abang aja abang nggak suka itu dibikin bukan abang. Padahal bukan abang. Diakui, saya akui itu foto abang. Foto dengan Allah. Persoalannya analoginya tidak sama itu bang. Kalau foto saya bisa dicocokkan, sementara kalau foto Tuhan ini kan. Ya kan saya bilang ini nggak apa-apa cuma foto doang. Kecuali kita sudah bisa lihat Allah itu rupanya seperti apa baru kita. Waduh, itu kata-kata kafir pagan tuh bang. Ngadepin Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu semua kafir-kafir tuh ngomongnya kayak gitu bang. Wah ini mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan. Kafir-kafir 6.000 tahun begitu bang ngomongnya bang. Saya akan bilang kecuali bang, kecuali kita bisa. Oh oke. Kirain abang mau lihat Tuhan. Gimana? Ini ada yang mau sambung Bang Zuma? Bang Hendy? Karena ini kayaknya... Tinggal tanya aja. Chris, Allah itu siapa sih menurut kamu yang ada di Bibelmu? Allah itu yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal teman, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Terus kalau Tuhan kamu siapa? Kalau kami di Katolik itu Trinitas bang. Enggak. Nah, Tuhan kamu ada berapa? Satu. Satu. Kalau satu namanya siapa Tuhan itu? Kalau satu. Satu Allah Bapa, Roh Kudus dan Allah Putra. Itu ada berapa? Itu berapa item kau sebut? Ada 3. Ada 3. Tuhanmu ada berapa? 1 bang. Yang kau sebut berapa? 3. Tuhanmu 3 atau 1? 1. Saya ulang kembali. Tuhan kamu berapa? 1. Ya, namanya? Allah dan dalam bentuk manusianya Yesus. Ada berapa itu? Yesus manusia dan Allah bersama-sama dengan dia. Coba deh, aduh berisik, coba diulang lagi ya. Kok jadi ribet sih Kenapa jadi ribet begini bro Martin? Coba diulang ya. Iya ya boleh bang. Ya coba diulang lagi. Tuhan kamu berapa? 1 bang. 1. Kalau 1 siapa nama yang 1 itu? Allah. Berarti Tuhanmu namanya Allah, betul? Iya ya bang. Ya. Dan nanti kalau lanjut lagi jangan jangan nambah-nambah lagi oknum ya. Siap. Ya, nama Tuhanmu Allah, kan udah selesai. Yesus itu siapa? Yesus itu yang kami percaya bahwa Allah yang datang dalam wujud manusia. Oke, baik. Jadi ada Tuhan menjadi manusia, begitu ya? Iya bang. Ya. Waktu menjadi manusia ini dia Tuhan atau bukan? Dia manusia dan Allah bersama dengan dia bang. Saya ulang lagi kembali ya. Tuhan menjadi manusia. Iya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Dia manusia. Dalam Kristen itu dikatakan bahwa 100% manusia dan 100% Allah karena Allah bersama-sama dengan dia.
Berarti di dalam diri Yesus ada 200%. Bukan bang, bukan. Ya tadi barusan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti 200%. Bukan dijumlahkan begitulah bang. Anda sendiri yang nambahkan tadi persen-persenan. Diulang ya, diulang ya. Iya, ya. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih bang, Yesus itu Allah bersama-sama dengan Allah. Kan sudah menjadi manusia dia. Kan Allahnya tidak kelihatan. Saya ulang ya. Dia menyertai Yesus. Ya, menyertai atau bersama di dalam diri Yesus. Bisa di dalam kalau di dalam apa Alkitab kan mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti ada Tuhan di dalam diri Yesus. Iya, iya bang. Oke, betul. Sejak kapan itu Tuhan masuk dalam diri Yesus? Ya sejak malaikat membawa firman itu bang. Kemana? Dibawa kemana? Ke Maria, Bunda Maria. Oh, berarti Bunda Maria diserahkan Disucikan. sesuatu. Jadi Gabriel menyerahkan Tuhan dan manusia ke Bunda Maria. Kalimat Allah itu berubah menjadi manusia. Iya. Menjadi manusia. Gabriel mengantarkan Tuhan dan manusia masuk ke dalam rahim Maria, betul? Kalimat Allah menjadi manusia bang. Iya. Oh, kalimat bukan Tuhan yang menjadi manusia, kalimatnya. Ya firman Allah atau kalimat itu bang. Iya, kalimat yang menjadi manusia, bukan Tuhannya yang menjadi manusia. Bagaimana? Bolehlah. Bolehlah ya. Berarti Tuhan tetap ada. Cuman Tuhan ini berkalimat sehingga kalimatnya ini jadilah Yesus. Begitu? Ya jadi manusia. Jadi manusia. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Ya nanti kan ada ayat-ayat lanjutannya bang, tidak sampai di situ. Jadi menurut kamu yang dikandung Maria Tuhan atau manusia? Manusia bang, manusia. Manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi dari saat itu kan Allah bersama-sama dengan dia terus, sehingga dia dari kecil juga sudah bisa bicara. Berarti Tuhan masih bayi bersama Yesus dikandung Maria. Ya Gimana? tidak juga lah bang. Kan selalu bersama-sama. Apakah Tuhan masuk ke dalam rahim Maria juga? Kan tidak juga seperti itu. Dia berarti Yesus bukan Tuhan kalau begitu. Ya tadi kan sudah dikatakan manusia kan Tritunggal tadi. Iya, manusia dia. Ya udah, berarti Yesus manusia, dia bukan Tuhan, betul? Ya itu kan ayat baru sampai di situ kan, nanti ada ayat-ayat. Ada lagi ada penambahan. Yang setelah dia dewasa dan sebagainya. Oh, setelah dewasa baru dia menjadi Tuhan. Tidak seperti itu bang. Nah, terus bagaimana? Dari bayi pun Allah sudah menyertai dia dari bayi sudah jadi Tuhan. Menyertai dia bersama-sama dengan dia. Menyertai itu artinya Tuhan ini bayi itu sendiri atau bayi ini bayi ini dijaga oleh Tuhan. Yang mana yang benar? Agak sulit menjawab kalau bayi ini bang. Ini kan bayi, Tuhan menyertai bayi. Nah, apakah Tuhan masuk ke dalam diri bayi atau Tuhan menjaga bayi? Kalau berdasarkan ayat bahwa berarti di dalam bayinya bersama. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oh, berarti bayi ini di dalam diri bayi ada Tuhan. Ada roh Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri bayi. Betul ya? Bayinya itu juga manusia. Iya, bayi ini manusia, badannya manusia, rohnya Tuhan. Iya. Nah, berarti manusia campur Tuhan. Betul ya? Allah di dalam tubuh manusianya. Iya, manusianya manusia, bayinya ini manusia. Di dalam diri manusia ada Tuhan. Berarti manusia campur Tuhan. Betul ya? Kalau pertanyaannya seperti ini kan sama saja dengan begini bang, pertanyaannya. Gimana?
Uh, kenapa nabi-nabi yang sudah meninggal, nabi-nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, kan sudah meninggal, sudah hancur semua fisiknya, tubuh dagingnya. Terus? Tapi kenapa masih dihormati sampai sekarang? Karena ya, kita harus memuliakan dia lah. Dia pernah turun ke bumi mengajarkan orang supaya pinter. Idris juga belum, Bang. Idris juga belum. Nabi Isa belum sama. Pertanyaan saya untuk nabi-nabi yang sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Kita kan ini nggak berbicara nabi, kita berbicara Tuhan. Akan logikanya sama saja, Bang. Nggak beda. Beda membicarakan Tuhan dengan nabi. Nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Ya kita tidak menghormati fisiknya, dagingnya. Ya semua dihormati lah. Kan fisiknya sudah hancur sekarang, sudah jadi tanah, jadi apa semua. Jadi kamu nggak menghormati? Menghormati siapa? Jadi kamu nggak menghormati fisiknya Yesus? Ya fisiknya kan daging. Yang kita hormati itu karena Allah ada di dalam berserta dia, bukan menghormati. Oke. Selain Yesus ada nggak lagi nabi? Ada Tuhan di dalam diri nabi? Ada nggak? Sepengetahuan saya tidak ada, Bang. Tidak ada. Jadi Yesus ini fisiknya adalah manusia, rohnya adalah Tuhan, betul? Yesus ini kan manusia seperti kita. Jadi yang Yesus sendiri itu kan punya fisik dan roh. Ini aja, Tuhanmu ini manusia atau bukan? Tuhan bukan manusia, Bang. Tuhanmu bukan manusia, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Tetapi roh Allah yang ada di dalam dia itu yang kami sembah, bukan fisik. Oke. Kalau Tuhannya Maria yang mana? Ya Allah yang ada di dalam fisiknya Yesus. Berarti apakah semua yang ada di dalam diri Yesus itu anaknya Maria? Anaknya Maria Yesus. Rohnya Yesus bukan anak Maria. Kalau rohnya Yesus ya rohnya manusia biasa seperti kita, beda dengan roh Allahnya. Roh Yesus ada berapa sih? Ya dia sebagai manusia satu roh. Satu. Sama dengan rohnya kita, sama. Kemudian Allah beserta dia, Allah di dalam dia. Berarti Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Ya bisa dikatakan. Berarti Yesus rohnya ada dua, roh Tuhan sama roh manusia. Ya bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya dia dikendalikan. Oke, jadi semua yang ada di dalam diri Yesus itu anaknya Maria, betul? Ya. Jadi anaknya Maria adalah Tuhan dan manusia. Bukan seperti itu, Bang. Nah, seperti bagaimana coba? Aduh, kok jadi minum kopi dulu? Coba. Saya perlu antimo nih, Bang. Antimo habis, Bang. Nggak ada minyak rem. Coba gimana, Pak Martin? Kan maksud dari Allah di dalam dia itu kan tidak harus bagaimana menjelaskannya? Gimana menjelaskannya coba? Saya beri keleluasaan, silakan coba menjelaskan. Semangat dong, coba. Jadi apa begini, Bang? Jadi gimana? Trinitas itu kan kita tidak sedang menghormati dagingnya Yesus. Kita sedang menyembah dagingnya Yesus. Sama seperti pertanyaan saya ke nabi-nabi tadi. Walaupun fisiknya sudah hancur lebur, tetapi kita tetap menghormati dia karena ajarannya, bukan karena fisiknya. Menghormati itu menyembah atau tidak? Ya, menghormati menyembah. Oh, menghormati menyembah. Menyembah itu kan kata. Oke, jadi kalau kau menghormati orang tuamu, artinya kau menyembah orang tuamu. Ya, salah satu cara menyembah itu ya menghormati. Oke. Jadi kalau kau menghormati presiden, kau sembah presiden? Tidak harus, Bang. Kalau kau menghormati bendera, berarti kau sembah bendera. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya menyembah kalau kita tidak menghormati? Beda menghormat, beda menyembah. Iya, Bang. Kalau pertanyaan seperti itu saya tanya balik, bagaimana? Ya, gampang dijawab. Coba dijawab. Kalau menghormat itu artinya sesama makhluk. Kita hormatilah karena dia dituakan, karena dia orang tua, karena dia punya jabatan. Tapi kalau menyembah hanya satu yang disembah, yaitu Tuhan. Oh, kalau menyembah, menghormati orang tua punya jabatan dulu, Bang.
Enggak. Dengerin baik-baik, orang tua itu mau dia punya jabatan mau enggak tetap orang tua kita. Kita harus hormat sama orang tua. Berarti tidak harus punya jabatan kan? Enggak juga. Emang orang tua mau pejabat? Tidak bang. Tadi pernyataan abang kan harus punya jabatan dulu. Tidak semua orang tua. Biar kata dia petani, kita harus menghormati dia, tapi enggak menyembah. Bedakan menyembah dan menghormat. Masa kamu nggak paham sih coy? Oke, nah sekarang nih Yesus ini disembah apa dihormati? Dihormati. Nggak disembah. Yesus fisiknya dihormati. Dihormati atau disembah? Kalau Yesus fisiknya dihormati. Terus apanya yang disembah Yesus? Iya, kealahannya, Allah yang ada yang bersama-sama. Bagaimana cara memisahkannya? Orang dia bareng kok fisik sama rohaninya. Ini mungkin kita sapa yang satu bang, mungkin mau nolong nih. Ya, coba. Selamat sore, Mbak Sanli. Iya sore bro. Muslim non Muslim? Muslim non Muslim Mbak? Kristen. Oh Kristen, siap. Protestan ya berarti ya? Iya. Oh, oke, siap. Kasih sama-sama perempuan tuh Mbak Natalie lah, enggak? Perempuan Mbak Natalie lagi. Silakan, Mbak Hadijah. Apa aku perlu pakai hijab dulu? Oh enggak ya, Mbak Natalie Iya. silakan. Ya Ustaz Ali aja. Enggak apa Ustaz Ali. Enggak lanjut. Jangan pakai hijab Ustaz. Saingan nanti aku. Ayo Ustaz. Jadi menghormati guru itu. Silakan Ustaz Ali. Enggak, lanjut. Maksudnya biar pecahkan dikit lah, biar suasana menjadi ramai gitu. Lanjut. Coba. Ramai dikirain aku badut apa Ustaz Ali ini. Coba tanyain ke Mbak Sunli itu pertanyaan yang sama ke Mbak Martin, Mbak Natalie coba. Iya, aku baru monitor ini. Tanya apa ini, Bang? Yesus itu katanya di dalam dirinya ada Tuhan. Oh, gitu. Iya. 100% Gimana, manusia, Mbak Sanli? 100% Tuhan coba. Terusin. Iya, gimana tentang Yesus itu, Kak Sanli? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan atau gimana? Melalui Roh Kudus dikandung melalui Maria sehingga Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya. Berarti Dia- emangnya Tuhan. Sebelumnya dia menjadi manusia, tapi sesudah dia besar, Roh Kudus turun atas Yesus sehingga dia melayani umat manusia di zaman masa-masa Yahudi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu memberitakan Injil kepada manusia untuk mengubah watak manusia. Itu Waktu dia memberitakan Injil, dia manusia atau Tuhan? manusia dipenuhi dengan Roh Kudus dari Allah. Dari Dipenuhi Tuhan. dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus dari Allah. Iya. Berarti Roh Kudus itu Tuhan juga kan? Atau bukan? Roh Kudus itu adalah aliran dari Tuhan, apa ya? Iya. Dari Tuhan Berarti melalui Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus gitu. katanya tadi Yesusnya manusia, kok jadi Tuhan juga, gimana sih nih? Iya, melalui Tuhan Yesus itu diselamatkan manusia dengan dosa-dosa manusia. Gitu. Bentar. Yesus ini katanya tadi manusia waktu dia memberitakan Injil, tapi dipenuhi Roh Kudus, katanya melalui Tuhan Yesus. Ini berarti Yesusnya itu waktu itu Tuhan atau gimana sih? Kapan dia Tuhan gitu loh? Atau dia kerasukan Tuhan? Apa gimana? Ya, rohnya yang bekerja melalui Tuhan Yesus, rohnya bekerja untuk melayani umat manusia. Rohnya siapa yang bekerja? Di mana manusia itu sudah membuat watak-watak rusak karena Yesus itu memberitakan Injil, tidak menerima, manusia itu tidak menerima Injil yang diberitakan Yesus. Bentar. Sehingga banyak Bang Handi, aku angkat tangan biar Bang Handi aja ngelanjutin. Bang Handi, monggo yang lebih senior, silakan Bang Handi.
Teralih, Bang Andi lagi. Ya, baik. Jadi poinnya Roh Kudus ya, Bu Sanli ya. Karena begini Bu Sanli, kalau kita baca kitabnya, misal begini, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Apakah Elizabeth juga Tuhan, Bu Sanli? Kalau itu yang kita harus selidiki, kita tidak akan tahu apa itu yang kita selidiki. Yang kita lakukan di dunia ini adalah mencari di mana Tuhan Yesus itu, dengan siapa gitu. Jadi sampai kapanpun kita tidak tahu kalau kita tidak melihat atau membaca Alkitab seperti itu. Justru ini saya baca Memakai Bible-nya. logika, jangan Iya. memakai logika. Saya tanya, kalau Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, Bu Sanli, Iya, apakah karena dia penuh Roh Kudus sehingga dia dijadikan Tuhan? karena dia siap untuk dibuli manusia. Alamak, Gitu. Dia berbuat melakukan mujizat-mujizat bagi orang-orang sakit. kenapa malah jadi Tuhannya siap dibuli manusia? Jadi Bu Sanli ini memang siap-siap untuk membuli Tuhannya gitu? Iya, karena di zaman dulu kan orang Yahudi, orang Israel itu membuli Tuhan Yesus karena dia memberitakan Injil kepada manusia. Kalau Bu Sanli sendiri termasuk yang membuli Tuhannya juga nggak? Ya, kita sendiri juga membuli karena kita tidak menerima. Banyak juga manusia tidak menerima Yesus. Bagaimana Jadi dikatakan caranya? itu membuli. Bagaimana caranya Bu Sanli membuli Tuhan? Orang yang membuli Tuhan Yesus, jadi dia tidak menerima Tuhan Yesus gitu. Kalau Bukan, saya menerima Tuhan Yesus, bahwa itu Tuhan melalui Tuhan Yesus, Roh Kudus turun melalui Tuhan Yesus gitu. Maksudnya Bu Sanli percaya kalau Tuhan Anda itu dibuli gitu? Ya, yang kita lihat iya, karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu ada. Kalau tidak percaya Tuhannya dibuli, maka gagal dia jadi Tuhan gitu ya? Tidak gagal. Tuh, tadi kan katanya siap, memang dia itu datang untuk dibuli. Kalau nggak dibuli nggak jadi Tuhan berarti. Iya, karena dia kan siap dibuli, jadi siap apapun yang terjadi kan dia menerima. Tidak apapun yang dilakukan manusia dia siap dibuli gitu. Nah iya, makanya itulah Tuhan Anda yang siap dibuli. Kalau nggak dibuli nggak jadi Tuhan dia gitu ya. Tuhan juga, walaupun dia dibuli, tetap dia Tuhan. Oh, jadi dibuli nggak dibuli tetap dia Tuhan. Ya, Tetapi faktanya harus dibuli, dan itu harus Anda imani kalau Tuhan Anda itu dibuli gitu ya. bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, bukan semua orang. Loh, iya. Gitu. Enggak, kalau mengimani Yesus tidak dibuli, kira-kira itu lebih benar atau makin Ya, benar? orang yang membuli Tuhan Yesus itu adalah orang-orang jahat. Dia anakku. tidak menerima firman dari Tuhan Yesus. Dia tidak mengakui bahwa melalui Yesus, Tuhan memakai melalui Yesus untuk memberitakan Injilnya. Ya, Dan jadi gini memakai- Bu Sanli, tadi kan Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda itu jadi manusia itu untuk dibuli. Kan gitu. Dan Anda percaya itu. Nah, kalau ada orang lain yang mengatakan Yesus yang manusia ini justru tidak untuk dibuli, itu gimana? Bisa juga. Ada juga kan manusia tidak membuli Tuhan Yesus, tapi ada juga manusia yang membuli Tuhan Yesus karena dia tidak menerima, tidak Oke. mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kalau sekarang Bu Sanli mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah Anda tidak sedang membuli Tuhan, Bu Sanli? Tidak, saya tidak membuli Tuhan Yesus. Loh, Anda sedang
Anda sedang membuli Tuhan, Bu Sanli. Anda nggak sadar. Enggak, saya bilang kan tadi, bagi orang yang membuli Tuhan Yesus itu tidak menerima Tuhan Yesus itu. Mari Bukan kita buktikan saya. pakai dalil. Mari kita buktikan pakai dalil. Ketika ada ayatnya di dalam kitab Anda yang Anda pegang, cuma di Perjanjian Lama, mungkin jarang Kristen buka. Ada bunyi ayatnya begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Clear ya, ayat itu benar ya. Bilangan 23 nomor 19. Lalu Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Berarti Anda sedang membuli Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia. Anda lebih membuli daripada orang yang membuli Yesus. Kalau orang yang membuli Yesus, dia membuli manusia, bukan membuli Tuhan. Kalau Anda sedang membuli Tuhan, karena Tuhan dimanusiakan dan manusia dituhankan. Iya. Apa sekarang sudah mulai sadar kalau Anda sedang membuli Tuhan? Iya, saya membuli karena saya melakukan yang kadang melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena manusia ini adalah berbuat dosa. Itu membuli yang Anda sadari ketika Anda berbuat dosa. Yang tidak Anda sadari, Anda sedang membuli Tuhan karena Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Anda sedang menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Itulah Anda sedang membuli Tuhan. Karena Tuhan berfirman, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Paham? Nah, Mic-nya kok dimakan? Mic-nya dimakan. ya jadi kawan-kawan Kristen itu memang ajarannya membuli Tuhan, tapi nggak sadar. Ada membuli Tuhan yang secara sadar, ada membuli Tuhan dengan cara yang tidak sadar. Gitu. Ada membuli Tuhan dengan cara pekerjaan, ada membuli Tuhan dengan cara tertulis. Contoh, ya kan? Ketika dikatakan bahwa Yesus itu menjadi terkutuk karena ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ini ajaran sedang membuli Yesus. Membuli Yesus ini yang manusia. Buat Anda malah dituhankan, udah dituhankan, dikutuk pula. Anda sedang membuli Tuhan. Banyak sekali buliannya Bu Sanli ini. Cuman kan mungkin selama ini nggak sadar Bu Sanli ke sana. Sadar. Oh sadar, berarti Ibu sadar kalau Ibu itu memang selama ini membuli Tuhan. Memang iblis. Hah? Iblis itu. Iblis yang membuli Tuhan. Iya, bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan maksudnya Yesus. Ibu mengaku diri Ibu ini iblis, gimana sih? Kayaknya aku dulu nggak gini-gini amat deh. Nggak Ya manusia gini-gini amat ya. yang dipakai menjadi iblis. Nah, Lanjut Ustaz. lanjut dulu. Ini anakku lagi tidur ketendang HP-nya. Lanjut dulu. Maaf. Aduh, Bu Sanli. Bu Sanli. Aduh, Bu Sanli. Ya. Iya, terus berarti ini maksudnya Bu Sanli itu, menempatkan Yesus itu sebagai apa sih Bu Sanli? Sebagai Tuhan yang dimuliakan apa Tuhan yang dibully apa gimana Bu Sanli? Dia Tuhan yang dimuliakan. Tapi Bu Sanlinya sendiri juga suka ngebully. Ya semua manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu yang membuli sehingga dia disalibkan. Dia rela disalibkan dengan demi dosa manusia. Oke Natali, sampai anakku lagi tidur kaget di samping ketendang HP-nya gara-gara ada yang mengaku dirinya iblis pembuli Tuhan. Aku kaget. Orang-orang yang dia banyak manusia iblis. Oh, Bu Sanli juga salah satunya ya berarti ya. Ya salah satu juga saya iblis. Kalau saya melakukan apa yang tidak baik, tapi saya melakukan yang baik, ya saya tidak iblis. Aduh. Bang Nah, Handi, gitu. Bang Handi monitor. Ini ngobatinnya gimana Bang Handi?
Ada resep baru kah? Pelan, harus penuh kesabaran. Aduh, Sabar. pengalamanku Iya. soalnya nggak gini-gini banget Ustadz Alif, jadi kayak gimana gitu ya Ustadz Kalau Alif ya? saya terawang, Bu Sanli ini kan kurang lebih umurnya itu 75 lah gitu. Jadi sudah perlu kita bersabar untuk ngobrol dengan beliau. Ya. Kenapa rupanya emang? Hah? Iya, Bu Sanli Maksudnya sebenarnya perlu iya, bersabar. Kan saya udah bilang karatan. tadi, orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus itulah iblis. Nah, kan? Orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, ya itulah iblis. Yang mengelak dari Tuhan Yesus, ya itulah iblis. Tidak menerima firman-Nya. Nah, kan itu yang saya bilang. Itu gimana Ibu Sanli itu? Yesus aja bilang ke iblis, kata Yesus, sembahlah Allah Kenyanglah Tuhanmu. kau iblis katanya. Iya, sebab ada Kenyang, bukan tertulis. disembah. Iya, Iblis sebentar. bukan disembah. Iya, dia bilang ke iblis. Yesus bilang ke iblis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Yesus. Bukan ada dibilang kayak gitu. Enyalah kau iblis katanya gitu. Nah, terus ayat Sembahlah berikutnya. Tuhanmu yang mau mendengarkan firman-Nya. Bukan Nah, apa Bu lagi? Sanli. Sembahlah Allah Saya kan Tuhanmu. bukan bilang saya Tak ngerti iblis, Bible ini, Ustaz, tak ngerti orang-orang. Bible. Dia nggak Yang ngerti iblis aja. itu orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, ya itulah iblis. Gini aja. Bu Surli, Ya. Tuhan Ibu ada berapa sih? Ya satu. Siapa namanya kalau satu? Siapa Bu? Kalau satu siapa? Ya Tuhan. Siapa? Ya Tuhan. Ya, Ada siapa lagi nama- rupanya Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Ya Tuhan. Oh, Tuhan bukan Satu nama. Tuhan itu. Siapa namanya? Lah, emang ada punya nama Tuhan? Oh, berarti Ibu nggak punya Tuhan. Ibu nggak punya nama. Ya Tuhan itu Tuhan. Iya, nama Tuhanmu siapa? Ya Tuhan. Oh, jadi Tuhan adalah nama. Ya iyalah. Oh iya, Tuhan Emang adalah ada lagi nama. Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan apa lagi? Berapa rupanya Tuhan? Satu Bu. Ya udah satu. Nama presidennya juga presiden, Bang. Kalau presiden Indonesia berapa Bu? Jangan. Ya tahu sendirilah berapa presidennya. Ya, siapa nama presiden Bu? Saya juga nggak tahu. Oh, kalau Pak RT siapa namanya Pak RT? Nggak tahu juga. Enggak juga ya. Siapa nama orang tua Ibu? Nggak tahu juga. Siapa nama anjing Ibu? Nggak tahu juga. Enggak tahu juga. Terus Ibu tahu apa? Lah, emangnya kenapa? Taunya membuli Tuhan. Tanya apa? Yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Yang bertanya apa? Taunya membuli Tuhan dia mah udah. Jadi Tuhan itu namanya Bu. Iya Tuhan. Kalau presiden itu nama. Presiden nama bukan? Ya enggak nama lah presiden. Enggak mungkin nama presiden. Dia. Siapa nama presidennya Ibu? Ya enggak tahu saya. Enggak tahu. Siapa nama Nggak tahu tetangga juga. Ibu? Enggak tahu juga. Saya tidak ke sana arahnya. Tetangga Ibu ada nggak? Enggak tahu. Oh, Ibu punya tetangga nggak? Enggak tahu. Ibu punya bapak? Enggak tahu. Ibu punya sepatu? Enggak tahu. Semua apapun yang kau bilang saya enggak tahu. Yang begini-begini mau diskusi nggak apa-apa lah ya buat hiburan. Ibu tahu bernapas, Bu? Kita Tahu butuh bernapas, Bu? hiburan. Mas Res. Iya. Tahu bernapas? Bu, Dia lagi bernapas pusing jangan sama sampai nggak tahu, anak-anaknya Bu. tuh dia lagi sibuk sama anak-anaknya tuh Bang Kores. Pukul, Bu. Tuh, Ya aku bawain itulah cambuk, iblis. Seperti inilah orang-orang iblis itu. Kenapa? Ya itulah iblis. Kita Di hati ulang mati. ke ini ya. Bu Sunli, Itulah tadi kan katanya ada, harus di hatimu itu percaya. sudah ada iblis. Nggak apa-apa, nanti saya itulah berakin. iblis. Iya, nanti saya berakin. Saya ngeden keluar nanti iblisnya. Warna coklat. Nah, Bu Sunli, tadi kan Ibu Sunli bilang tidak percaya kepada firman-Nya. Percayanya tuh seperti apa sih, Bu? Enggak, saya bilang tidak percaya sama firman-Nya. Orang-orang yang tidak percaya, orang manusia yang tidak percaya, gitu. Nah, apa yang harus dipercayai dari siapa? Firman-Nya ini, apa yang harus dipercayai? Ya, kalau orang-orang yang tidak mau mengenai tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab.
Seperti apa memang? Kita kenalannya seperti apa? Apa yang harus kita kenal? Ya harus kita membaca Alkitab, menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah ya Roh Kudus melalui Tuhan dipakai melalui Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Itu benar, Bu? Tuhan, jangan salah dengar. Dari Coba, situ coba. pun tidak iblis. Loh, ibu yang salah ngomong, saya yang diiblisin. Diulang, Bu. Diulang, Bu, diulang. Kita mengenal apanya, Bu? Silahkan diulang. Pengen belajar ini, saya lagi mengosongkan diri. Enggak. Saya juga mau belajar. Loh, terus gurunya siapa kalau kita berdua belajar, Bu? Ya nggak tahu. Ya udah, saya gurunya boleh, Bu? Gurunya iblis. Ya udah silakan kamu gurunya. Jadi aku akan membuka Bible tapi online. Ibu percaya nggak sama Bible yang ada di online? Tahu juga lah. Ya nggak apa-apa, kita coba dulu aja ya, Bu. Nah, gini, Bu, yang paling basic aja menurut Ibu. Tunggu dulu, karena ini kurang kerjaan kayaknya. Yang mana? Kasih kerjaan, Bu. Ngelamar di kantor pos. Kurang kerjaan. Jadi kita mau dialog atau sama-sama cari ngelamar kerja kita? Terserah. Oh ya udah. Ibu marah-marah dulu, Bu. Uang dapur telat ya, Bu? Bukan Oke, marah. kita. Ibu, jangan judes, Bu. Kasihilah musuhmu, Bu. Enggak, bukan marah, bukan apa-apa. Ya namanya di sini kan sama-sama apa? Belajar. Mantap. Ya namanya forum. Mantap. Nah, Bu Sunli, menurut Bu Sunli, Tuhan itu kelihatan nggak? Menurut Bu Sunli? Alhamdulillah. Bu Sun? Bu Sunli, coba menurut Bu Sunli, Tuhan yang apa, yang melalui Roh Kudus ini itu kelihatan nggak oleh mata manusia? Bu Sunli? Ketelan lagi mic-nya. Waduh. Bu, jawab, Bu. Rasakan. Jawab, Bu. Ini love ya, berikutnya aja lah, lanjut kita. Love Jesus, selamat sore. Sore. Ya, Konghucu Buddha. Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Sudahkah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pasti. Mantap. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Iman pribadi. Iman pribadi. Loh, kalau nggak ada yang nyuruh, fitnah dong. Iman itu bukan dipaksakan. Iya, cuma kan harus ada pemberitahuan. Betul. Kamu tahu iman itu muncul dari mana? Dari sana. Sana itu dari mana? Dari situ. Bisa menjelaskan dengan konsep yang jelas nggak? Oke lah, kita serius ya. Siap-siap, serius nih. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita pandang dan tidak bisa kita lihat, tapi tertulis. Maka kita mengimani hal itu. Kalau kita mengimani sesuatu yang tidak tertulis, itu jatuhnya fitnah. Setuju nggak? Tidak. Itu dapat dari mana? Tidak harus tertulis. Loh iya, kalau nggak tertulis fitnah lah. Misalnya contoh, saya mengimani gurita sebagai Tuhan. Lah, kapan Tuhan ngomong dia gurita? Tidak harus tertulis. Ya iya dong, kalau nggak tertulis fitnah lah. Ya, saya nanya kenapa? Jawabannya aja. Itu excuses jawabannya. Kenapa harus tertulis? Kenapa harus tertulis? Iya, karena kita mengenal Tuhan dari perkataannya. Nah, perkataannya ini tertulis dalam kitab suci. Selama itu tertulis dalam kitab suci, artinya itu adalah perkataannya yang bisa kita pegang. Kita tidak bisa mengetahui perkataan Tuhan selain dari kitab suci, gitu. Oke, gimana Kak? Kalau harus tertulis, harus ada orang yang mempunyai kapabilitas untuk bisa membaca. Betul. Kalau ada orang yang nggak bisa membaca, apakah iman bisa muncul hanya dengan sesuatu yang tertulis saja? Alhamdulillah yang nggak bisa membaca punya kuping kan? Iya, kamu baca pakai kuping atau pakai mata? Pakai mata. Iya, terus kalau nggak bisa baca, kamu bacanya kayak mana? Dengerin orang yang bisa baca.
Oke. Berarti iman yang kamu maksud. Iman. Licin gue ya, gue licin ya. Terus? Oh, wow. Iman yang Anda maksudkan adalah iman heritage. Heritage bahasa Indonesia. Warisan. Warisan, betul. Oke, lanjut. Iya. Jadi ketika ada orang yang bisa membaca firman Tuhan yang dituliskan, maka orang yang bisa membaca ini menyampaikan kepada orang-orang lain bahwa di sini tertulis begini dan begitu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dituliskan. Mantap. Nah, gitu. Pertanyaannya, ya, aku kasih pertanyaan sesuai dengan penjelasan Anda. Ketika Anda berkata bahwa iman muncul karena ada tulisan, ya, yang saya tahu adalah Nabi Muhammad adalah orang yang awam yang nggak bisa membaca. Islam muncul datang dari Muhammad. Bagaimana imannya bisa muncul? ya kan pertama itu al-alaq, bacalah. Dia Muhammad bacanya seperti apa? Nah, didiktekan oleh yang bisa membaca. Siapa dia? Malaikat Jibril. Bacanya pakai apa? Pakai kitab orang Kristen yang dibaca? Apa kitab Al-Quran? Bukan malaikat. Kenapa kitab orang Kristen? Kitab orang Kristen kan Yunani. Iya, maksud saya adalah Islam itu muncul dari licin banget gue ya. Al-Quran muncul ketika bukan licin, jangan excuses bro. Bukan excuse, lu nggak bisa counter. Suara Anda udah mulai itu nih, udah mulai kayak nggak stabil. Pendengaran gue, lu ae dari tadi. Iya, oke. Jadi Mantap. itu muncul ketika Muhammad ngebawa itu, bener. Waktu itu belum ada Al-Quran. Kapan iman Muhammad muncul? Ya itu pas malaikat Jibril. Tulisan. Malaikat. Jibril nulis. Malaikat. Kan tadi gue bilang, standing point gua, ketika lu tidak bisa membaca, lu dengarkan yang bisa membaca. Malaikat membacakan, Iqra. Membaca dari siapa yang nulis? Alamu punya tangan enggak? Bukan. Iqra. Malaikat membacakan. Iqra itu apa? Iqra itu membaca. Di sini dia nggak ngerti. Iqra itu membacakan yang artinya melantunkan. Jadi perkataan Tuhan yang sudah sampai, kepada malaikat, malaikat lantunkan kepada nabi. Nabi membacakan itu atau dalam membaca tulisan itu. Apakah Iqra, alamu reciting bahasa Inggrisnya kalau nggak ngerti. Reciting tulisannya kayak mana? RECITE. Aduh, Roh Kudusnya nggak punya ini kemampuan bahasa Inggris. Recite means repeat aloud. Recite artinya ngebaca, narrate. Oke. Gimana cara dia ngebaca itu? Dari mana? Ya dari orang yang bisa membaca. Siapa dia? Malaikat Jibril. Malaikat baca dari mana? Ya malaikat membacakan dari perkataan Tuhan yang sudah disampaikan kepadanya. Sesimpel itu. Gimana tulis perkataan Tuhan dibaca gimana cara baca perkataan Tuhan menyampaikan. Enggak, Tuhan menyampaikan kepada malaikat. Mau kemana sih? Aduh. Bukan kamu kemana? Ini semua diawali dari Anda yang bilang bahwa iman itu munculnya karena ada tulisan. Ya iyalah. Muhammad. Kalau misalnya lu tidak mengimani, apa yang tertulis, artinya lu fitnah Tuhan. Aku nanya, kenapa langsung ke fitnah-fitnahan? Ini pertanyaan. Ya iyalah, tidak tertulis lu imani gitu. Tuhan kamu spaghetti terbang. Nah, sekarang aku tanya, Muhammad cara berimannya seperti apa? Nabi Muhammad enak ada malaikat. Malaikatnya cara bacanya seperti apa? Ya dia melantunkan. Lu bacalah di sini. Nih, di sini. Sini gua bacain Dari perkataan Tuhan yang disampaikan kepada malaikat, malaikat melantunkan itu kepada nabi. Gitu. Perkataan itu bukan suatu tulisan, bro. Please. Loh iya, kan kita menanyakan iman kita. Perkataan itu bukan tulisan. Kamu yang bilang. Terus kenapa dibilang logos? Bukankah logos itu perkataan yang ditulis? Bukan saya yang bawa itu ke sini, kamu. Lah iya, dan lu nggak bisa counter itu, kawanku. Dan saya. Kalau lu tidak mengimani apa yang tidak tertulis, maka lu fitnah Tuhan. Sekarang iman Muhammad muncul dari mana kalau tidak ada tulisan pada saat itu? Ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti iman itu nggak selalu datang dari tulisan dong? Ya harus tulisan lah. Emang lu nabi? Bingung saya. Untung saya sendiri di sini. Apa kau nabi? Mungkin kau nabi?
Iya, saya mungkin nabi ke-17. Wah, berantem dong sama Yeskiel. Iya, saya kan tinggal tulis kitab aja, baru langsung itu ada tulisannya. Ya udah kalau Katanya gitu Tuhanmu bentuknya seperti apa? Kalau saya bikin artikel sekarang aku mengaku nabi ke-17, orang bisa beriman kan? Karena akan ada tempat. Iman Iya silakan kalau misalnya memang itu datang dari Tuhan lu bisa melakukan mujizat yang datang dari Tuhan lu bisa menyelamatkan suatu bangsa dari jahiliyah, lu nabi. Nabi ke-17 bukan di Daud ya Bang Kores ya? Iya, berantemlah mereka sama Nabi Israel. Itu saya, bro. Oke, itu pertanyaanku. Jadi pertanyaan lu nabi ke-17 dari bangsa apa? Melayu. Iya, dari bangsa Melayu. Sekarang pertanyaanku yang kedua adalah, lo bukan, iman lu datang dari mana kalau bukan dari tulisan? Hah? Dari mana iman lu datang? Ketika kalau orang yang nggak bisa ya udah 1-0 ya. 1-0 iya, dari saya 1-0. Lo enggak, lu nggak bisa counter gua kalau orang yang tidak bisa membaca dari orang yang bisa membaca, kan gitu. Sesimpel itu. Lu nggak bisa jawab iman lu dari mana? Kamu nggak bisa jawab. Muhammad pun berimannya dari mana? Kalau nggak dari orang yang bisa membacakan. Siapa yang ngebaca? Itu jawaban gua. Mana counternya? Malaikat itu orang. Malaikat ya iyalah menampakkan rupa sebagai orang. Iya. Apa? Mau apa? Hah? Malaikat apa? menampakkan diri Gimana sebagai caranya orang. malaikat Jibril masuk ke dalam gua kalau tidak menjadi orang? Gimana caranya? Apa? Tunjukkan dalilnya ketika malaikat itu menampakkan diri menjadi orang. Aduh, anjir. Ini orang nggak punya data, minta dipelajari. Ini gua kasih tunjuk. Makanya saya minta data. Iya, lu sama apa ya? Lu sama kayak Tuhan lu. Bisa tunjukkan data datang ke nggak? dunia mengosongkan diri. Bisa tunjukkan data nggak? Iya. Oke, saya tunggu. Nih. Banyak itu. Saya tunggu ya. Iya. Lu hitung sampai 10. 10. Udah deh. Udahlah, gue langsung open cam ini. Kalau makhluk bisa berubah sesama makhluk sih. Udah baca aja kisah para rasul 27 ayat 23. Karena Ya usah kebiblos, itu Yunani itu, jangan. Itu Yunani. Ini. Surah Maryam ayat 17. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Selamat datang di kebenaran. 2-0 kawan-kawan. 2-0 kawan-kawan. Malaikat yang menampakkan. Kau ini udah dikasih data tapi kamu nggak berak. Kenapa nggak? Saya sih diam aja. Gua ngomong sama Orang kamu bertanya, dikasih data, kenapa kamu ngeyel? Sekarang saya nanya. Tapi kamu udah nanya, dijawab. Lu udah nanya 3 kali, Bre. 3 kali. Ya kan Kenapa ya Kristen nih kok kayak gini blok-blokan semua ya? Kenapa ya? Iya, iman lu mana gitu loh. Lu beriman dari apa? Dari mimpi, dari apa? Dari fitnah. Dari apa iman lu datang dari mana? Kalau gua kan dengan bangga dari yang tertulis kalau lu dari apa? Saya nanya dulu. Tadi lu udah nanya 3 kali, ini udah 3-0. Lu mau dibikin berapa kosong ini? Nangis. Dijawab lah, lu beriman dari mana gitu loh. Kalau nggak dari yang tertulis, dari mana lu beriman? Dia lagi buka laptop tuh. Dari mimpi, dari apa? Susah banget jadi Kristen jawab iman. Kalau saya bilang dari mimpi? Dari mimpi. Anak durhaka. Anjir. Dari mimpi dia. Sekarang kayak gini, lu kalau beriman dari mimpi, di mana Tuhan membenarkan mimpi? Di mana? Ya. Apakah mimpi bisa dibenarkan? Itu pertanyaannya. Iya. Oke, sekarang bentar jangan ketawa dulu. Andi, kamu tutup mic aja. Di sini saya lagi ngobrol sama si Andi. Gue lagi terhibur kok. Masa orang terhibur nggak boleh ketawa? Iya, aduh, kalau kamu ketawa. Gua nggak recording lagi.
Udahlah gue record Bang dulu. Handi, jangan ketawa. Ada yang nangis, Bang Handi, jangan ketawa, Ya, Bang kamu Handi. sih Natasha diam aja. Cepat ayo, iman dari mimpi tuh kayak gimana? Gimana benernya? Iman dari mimpi, Ya. iman dari mimpi adalah ketika Muhammad mendengar perkataan Jibril berasal dari mimpi. Apakah saya salah? Tertulis nggak? Ini tidak bisa dibenarkan. Apakah Tertulis Anda bisa nggak? memvalidasi? Apakah Anda bisa memvalidasi? Bisa. Nih, sini gue kasih lihat lagi. Karena Gue kasih lihat lagi Muhammad sini. menerima perkataan semuanya berasal dari mimpi. Iya, sini gue bisa validasi tulisan ya. Stay tune di situ. Mana mimpinya? Mana mimpi? Nanti gue kasih segerombolan mimpinya Yohanes di Pulau Patmos bagaimana lu? Mimpi ini. Lu tahu nggak? Tak ilu aja setengah menit. Lu tahu nggak mimpinya Yohanes di Pulau Patmos? Dia bermimpi melihat Tuhanmu ada tatonya di paha. No, lu percaya itu mimpinya? Al-Isra. Lu percaya nggak mimpinya Yohanes melihat Tuhanmu punya tato di paha? Al-Isra ayat Masih mau kau datang besok? 6. Dia ya. Di jubahnya dan pahanya tertulis raja segala raja. Tuh, Yohanes mimpi loh. Mimpi melihat Tuhanmu pakai celana pendek. Nih, sini. Nih. Al-Isra ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang kami telah perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi demikianlah itu hanya menambah besar kedurhakaan mereka. Mimpi Nabi divalidasi dalam kitab yang tertulis. Mimpi lu mana? Mana pembenaran Tuhannya? Ayo. Ada mimpinya di Wahyu 19:7. Cepat. Jangan mute. Buka. Yang mute saya dimatiin mute-nya sama host. Itu yang tinggal buka pakai Roh Kudus lah. Gampang banget sih. Gini bro. Bukan saya, bro. jangan fitnah dong. Jangan kayak gini-gini. Mana pembenaran Tuhan lu untuk mimpi lu? Mana? Pengen tahu gua. Mana? Saya bilang mimpi karena Muhammad menulis kitab Al-Quran ketika dia udah dijawab tadi itu. Menulis enggak? Nabi enggak menulis, sahabat yang menulis. Tapi Tuhan memvalidasi bahwa mimpi Nabi itu benar. Mimpi lu mana? Divalidasi oleh Tuhan mana? Bro. Mana? Di mana? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana? Di mana? Mimpi lu di mana? Mimpi lu? Mimpi lu di mana? Diam dulu. Kores bikin satu pertanyaan buat dia coba. Kau dengar pertanyaannya? Nah, ini ya. Kita lihat di bilangan 12 nomor 6 ya. Kita lihat di bilangan 12 nomor 6 nih. Nah, kita buka di sini bilangan ya. Nangis darah dia gue bikin. Nah, bilangan 12 6. Nah, di sini. Nah, sini lihat sini nih. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Dar, selamat datang di kebenaran. Sekarang mana mimpi lu divalidasi oleh Tuhan lu si Yahweh? Mana? Ayo dijawab, ayo. Aku mana? Jawab dia. Mana? Jangan bergetar. Aduh. Aduh, kayaknya ini bakal dibakar nih bilangan 12 nomor 6 nih. Ayo. Mana pembenaran mimpi Tuhan lu? Mana? Iya sekarang lah, Mang, ngomong-ngomong. Mengambil dalil kitab bilangan, sedangkan itu adalah kitab Kristen. Lu bukan ini Yahudi, mana ada Kristen punya kitab bilangan? Dalam itu kitab Kamu ini, kamu benar-benar ini maling aja lu. Maling. Kamu kalau itu gua ditanya. bawa perjanjian baru lu marah boleh gitu. Gua bawa kitabnya Yahudi. Ini orang ini nggak bisa ditanya ya. Malu dia. Sini aku yang nanya dia, Res, coba. Ya, gas Bang Andi. Ya, aku yang nanya kamu. Di media, dengarkan pertanyaan saya. Gitu ya. Jangan.
Yohanes Kamu itu, nggak bisa diskusi dia. Gini kenapa sih OTN ini kok pada gila semua ya? Habis makan babi apa ya? Nggak bisa diskusi ya? ayat orang. Jangan Kenapa sih nggak bisa diskusi gitu loh? Mana dulu, jangan. Bentar. Terus kalau nggak comot-comot, gigimu saya copot. Pilih mana? Pilih mana? Comot gigi. Aku dulu ngomong bentar. Aku dulu ngomong. Kamu dari tadi ngomong nggak nyambung. Kalian yang dari tadi ngomong, suara saya pun kecil. Kamu nggak pernah menjawab pertanyaan. Kamu nggak pernah menjawab. Walaupun gimana suara saya kedengar. Kamu nggak pernah menjawab pertanyaan, coy. Kamu udah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan apa yang kau jawab? Pertanyaan apa yang kau jawab? Dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau jawab pun. Saya jawab pun kalian nggak mau. Sekarang aja baru lu mau jawab. Kita udah Iya, nggak coba butuh jawab. jawaban lu. Kita udah nggak butuh jawaban lu, Bre. Terbukti kita apa yang lu katakan bertentangan dengan Tuhan yang lu sembah sendiri, terbukti gitu. Jadi ngapain kita dengerin lu sekarang? Kita dengerin. Aku bisa jawab atau enggak? Apa? Apa? Lu aja beriman dari mimpi, bukan dari yang tertulis. Dari mimpi karena Muhammad pun beriman dari mimpi. Ngapain kita penghayal gitu? Ngapain kita dengerin penghayal gitu? Salah, Muhammad nggak dari mimpi. Lah sekarang kalau dari mimpi Nabi ada itu Tuhannya memvalidasi. Oke, Lu, Nabi, kamu memakai kitab Kristen yang tidak menganggap Muhammad. Ya udah kalau gitu bakar aja kitab lu kalau nggak mau gitu. Berikut yang gua pakai juga kitabnya Yahudi kok, bukan kitab lu. Bukanlah itu kitab Yahudi itu. Bukanlah Nabi Muhammad tuh Bisa bukan diskusi Nabi. ini orang ini. Lah kalau gitu Yesus lu Tuhan palsu. Yesus lu Tuhan palsu. Tuhan palsu Yesus lu. Wah kan pergi dengan hujatan. Sedih nggak tuh? Nggak bisa diskusi karena nggak ada tanya jawab. Ngoceh terus. Ngoceh-ngoceh dikira biblosnya bakal bela dia lah. Udah tahu biblos lu tuh cinta banget sama Islam. Ya. Dibubukin kan sama kitab lu sendiri. Kalau ada si Martin ini, ada si Martin lebih inilah. Dia nggak lihat kalau di Wahyu itu mimpi semua loh, tebal kalau Wahyu itu. Nah, ya pertanyaannya kan gini loh, apakah mimpi itu divalidasi? Contoh ya, apakah mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu divalidasi oleh Tuhan? Kan gitu ya, Res ya? Iya betul banget banget. Nah itu. Mana datanya kalau mimpi Yohanes itu divalidasi? Kalau Tuhan memvalidasi mimpinya Yohanes, mestinya benar dong. Mana data itu? Ternyata setelah kita cek nggak divalidasi. Malah mimpinya Yohanes menghujat Yesus. Benar. Wahyu 19:7. Dia mimpi melihat Yesus kawin di surga, perkawinan anak domba. Dia mimpi melihat ada tatonya Yesus di paha, pakai celana pendek. Wahyu 19:16 ada tulisan di pahanya. Nah, ini mimpinya Yohanes di Pulau Patmos menghina Yesus, gitu loh. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah ini sekarang tadi ajaran Nabi Muhammad mimpi semua katanya. Divalidasikan tadi ada. Nah kalau ajaran Nabi Muhammad yang kau nggak sukai, ya keluar dari Indonesia. Karena apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau kamu nggak setuju ajaran Nabi Muhammad SAW ada di Undang-Undang Dasar kita, pembukaannya, ya keluar dari Indonesia. Mudah kok. Kamu hidup nyaman di Indonesia, bisa berkeluarga, bikin rumah, menikmati pajak yang mayoritas Islam bayar. Tapi ajaran Islam kau nggak suka.